Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi diskusi mengenai kearifan lokal dalam nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan, berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu Aprilia Dea, Andi Alfarisa, Sulfajri, Yusril Arman, Wanda Hamidah, Trisia, Ulil Abrar, dan Rafiud Derajat. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Saudara Yusril Arman. Baik, nilai-nilai Pancasila dalam sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seharusnya dapat mendukung eksistensi kearifan lokal. Hal ini karena kearifan lokal pun dapat juga menjadi sarana pengikat dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat, local knowledge, atau kecerdasan setempat atau local genius. Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Next. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa merdeka semakin berbudi luhur. Haryati Subadio berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Menurut Rahyono 2009, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Definisi kearifan lokal paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu A. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang yang diendapkan sebagai bentuk perilaku seseorang. B. Kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya, dan kearifan lokal itu bersifat dinamis, leluhur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafiud Derajat. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Kearifan lokal Jawa tentu bagian dari budaya Jawa yang memiliki pandangan hidup tertentu. Berbagai hal tentang hidup manusia akan memancarkan ratusan dan bahkan ribuan kearifan lokal. Suwardiman Wagiran 2010 mengungkapkan bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia berhubungan dengan Tuhan, tanda-tanda alam, lingkungan hidup, pertanian, membangun rumah, pendidikan, upacara perkawinan dan kelahiran, makanan, siklus kehidupan manusia dan watak, kesehatan, dan terakhir bencana alam. Lingkup kearifan lokal dapat pula dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, norma-norma lokal yang dikembangkan, seperti laku Jawa, pantangan dan kewajiban. Yang kedua, ritual dan tradisi masyarakat, serta makna di sebaliknya. Yang ketiga, lagu-lagu rakyat, legenda, mitos, dan cerita rakyat yang biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Wanda.
Baik, akan saya lanjutkan, yaitu keempat, informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, tetua adat, pemimpin spiritual. Kelima, manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini keberadaannya oleh masyarakat. Keenam, cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. 7. Alat bahan yang dipergunakan untuk untuk kebutuhan tertentu. Dan 8. Kondisi sumber daya alam atau lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam penghidupan masyarakat sehari-hari. Dalam lingkup budaya, dimensi fisik dari kearifan lokal meliputi aspek, yaitu 1. Upacara adat, 2. Cagar budaya, 3. Pariwisata alam, 4. Transportasi tradisional, 5. Permainan tradisional, 6. Prasarana budaya, 7. Pakaian adat, 8. Warisan budaya, 9. Museum, 10. Lembaga budaya, 11. Kesenian, 12. Budaya desa budaya, 13. Kesenian dan kerajinan, 14. Cerita rakyat, 15. Dolanan anak, dan 16 adalah wayang. Sumber kearifan lokal yang lain dapat berupa lingkaran hidup orang Jawa yang meliputi upacara tingkeban, upacara kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian. Baik, pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sulfajri. Baik, pada slide selanjutnya itu, semangat tolong-menolong dimunculkan ketika salah satu warga yang memiliki hajat, seluruh warga tanpa dikomandoi akan menumpangkan tenaga dan material guna menyelesaikan hajat orang tersebut. Jiwa kemajemukan sangat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat ketika dihadapkan pada pekerjaan bersama. Tak seorang pun warga akan memandang latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan. Mereka melemburkan diri untuk memelihara keharmonisan umum, sedangkan budi pekerti merupakan ajaran hidup yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, agar selalu menghormati dan menghargai orang lain, serta memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Pelajaran budi pekerti yang dulu diajarkan sekolah telah hilang. Jika dulu kenaikan kelas mensyaratkan nilai pelajaran pendidikan moral dan Pancasila di atas angka 7, saat ini tidak demikian. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan sifat asli bangsa kita, namun telah diracuni dan dikaburkan oleh kekuatan asing. Budaya kebersamaan luntur oleh budaya pragmatis, transaksional, kerja bakti lingkungan yang dimaksudkan sebagai media komunikasi antar warga dan menimbulkan rasa ikut memiliki fasum atau fasos dianggap sebagai kegiatan formalitas yang dapat ditinggalkan dengan cara membayar sejumlah uang. Baik, pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trisia. Ruang publik sebagai tempat berkumpulnya warga tidak dijadikan prioritas dalam program pembangunan. Saling sapa antar warga menjadi hal yang aneh. Bahkan antar tetangga pun tidak kenal satu dengan yang lainnya. Semangat kebersamaan luntur menjadi sikap individualistis dan apatis. Beberapa tahun yang lalu, Hossein Askari dan Scheherazade Rehman membuat penelitian tentang negara yang paling islami di dunia. Hasil penelitian mereka sangat mengejutkan dan menimbulkan banyak kontroversi. Karena usulan teratas, negara paling islami bukanlah berasal dari negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Peringkat pertama diraih oleh Irlandia, diikuti Denmark dan Luxembourg. Sedangkan Indonesia menempati urutan 104. Lantas, apa saja kriteria negara Islam menurut penelitian tersebut? Menurut Askari, kriteria negara Islami ialah negara yang menjalankan nilai-nilai universal Islam,
antara lain penegakan hukum yang kuat, persamaan hak, dan kewajiban setiap warga negara, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Selain itu, kriteria lainnya adalah penghargaan terhadap perbedaan dan minoritas, tingkat kejujuran, dan kepercayaan antar warga masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, serta adanya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulil Abrar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan kerja saya sebelumnya. Ruang publik sebagai tempat berkumpulnya warga tidak dijadikan dari DR, Otto Skarmer atau seorang dosen di Massachusetts Institute of Technology atau disingkat MIT atau Amerika Serikat dan pendiri Presensi Institute mengatakan bahwa demokrasi baru yang lebih berdaya tahan dan tangguh adalah demokrasi yang mengedepankan 4 hal, yaitu dialogis, partisipasi, langsung masyarakat, turun ke bawah, dan digital. Keputusan yang diambil dalam sistem demokrasi ini berasal dari kesepakatan seluruh perwakilan masyarakat dan bukan berasal dari satu kelompok. Di masa yang akan datang, lanjut Skarmer, dunia, negara, provinsi, kabupaten kota, komunitas, dan lembaga akan bersama-sama membentuk Global Forum dalam semangat dan komitmen memilih tanpa harus menghakimi, menentukan tanpa harus menyalahkan, juga semangat memutuskan tanpa harus merendahkan, menonjolkan tanpa harus meniadakan, unity in diversity atau Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong, karena semangat inilah yang dibutuhkan masyarakat dunia untuk menuju peradaban yang kuat dan medani penuh kehangatan dan kebersamaan. Terima kasih. Pada slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Andi Alfarisa. Baiklah, terima kasih. Demikian pula sila-sila dalam dasar negara Pancasila yang merupakan pedoman ampuh yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Jika kita semua meyakini bahwa Pancasila merupakan nilai luhur bangsa yang mampu mengantar kita menuju kemajuan bangsa dan nasional, maka secara konsisten kita harus mengamalkan seluruh sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pedoman dalam cara kita beragama. Semua orang boleh tinggal di Indonesia dan mendapat perlindungan hukum sepanjang ia memeluk agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik di dalam negeri maupun di seluruh negeri. Semua warga melekat hak dan kewajiban pada dirinya sehingga harus memperlakukan secara adil dan beradab pada orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan pedoman cara kita bernegara. Kekuatan kita dalam bernegara adalah persatuan bangsa, yakni semua orang yang tinggal di Indonesia harus berpikir untuk kepentingan negara, bukan mengedepankan kepentingan individu dan kelompok. Sedangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan pedoman dalam berdemokrasi serta menyelesaikan konflik dan perselisihan. Walaupun dialog dan bermusyawarah memerlukan waktu yang panjang dan melelahkan, namun penyelesaian masalah melalui cara ini harus kita yakini sebagai jalan terbaik.
Jika semua itu kita jalankan dengan baik, niscaya sila kelima yang menjadi tujuan nasional, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan dapat kita capai. Terima kasih. Jadi baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.